ini. Ya, ini baru saya bentuk ya. Saya bentuk, saya kasih kawat ya. Saya pilih mana batang utamanya, mana yang nanti akan dibuat paling atas ya sebagai mahkota ya. Dan juga kita bikin kawat, jadi akan bentuknya nanti bagus ini kalau kawatnya kita lepas. Pohonnya akan berbentuk seakan-akan pohon ini sudah bertahun-tahun. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada saat ini saya juga dalam kondisi sehat walafiat atas doa dari teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada, sehingga saya tetap bisa berbagi untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya masih ingin membahas mengenai tanaman ya. Tanaman ini tumbuh atau ditanam di depan rumah untuk mempercantik lingkungan atau halaman rumah kita, yaitu tanaman bunga ya. Bunga yang satu ini mempunyai warna yang bermacam-macam ya, dan juga sangat menarik, dan bunganya itu bertahan sangat lama ya, seperti kertas ya. Jadi bisa untuk mempercantik halaman kita dalam jangka waktu yang lama ya. Bunga yang akan ingin saya sampaikan atau ingin saya berikan informasi ke sahabat lingkungan semuanya, yaitu bougainville ya. Bougainville ini banyak macamnya, banyak rupanya, dan juga bermacam-macam warna dari bunganya itu sendiri. Sahabat lingkungan, rasanya tidak afdol kalau di depan rumah itu tamannya tidak ada bunga bougainville ya, karena bunga bougainville ini sangat mudah untuk ditanam dan sangat mudah juga untuk berbunga. Kalau sudah berbunga itu tidak akan berhenti-berhenti seperti dengan tanaman-tanaman bunga yang lainnya, dan juga bunganya itu bisa bertahan dalam waktu cukup lama ya. Orang yang tidak bisa atau tidak mengetahui tentang tanaman pun bisa menanam bunga bougainville ini karena sangat mudah ya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga tanaman bougainville kita tetap berbunga? Simak sampai habis, jangan di skip-skip agar mengetahui apa yang akan saya sampaikan ya. Karena walaupun di berbagai media, di konten-konten yang lain itu sangat banyak ya informasi tentang bougainville, tapi yang akan saya sampaikan ini memang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman bisa untuk menjadi rujukan ya kalau ingin menanam bougainville di depan rumah kita atau di halaman kita, karena perawatannya cukup mudah ya, tidak perlu repot-repot ya, dan juga cara menanamnya juga cukup mudah ya, hanya cukup di stek ya, tidak perlu dari biji dan dari dicangkok dan lain sebagainya. Jadi cukup hanya di stek ya, dan ini cukup mudah sekali, siapapun bisa untuk melakukannya ya. Dan bunga bougainville yang ada di tempat saya ini yang saya tanam ini sudah cukup tua ya, karena pohonnya cukup besar, akan tetapi saya buat bonsai, jadi pohon ranting-rantingnya tetap kecil dan juga bunganya lebat sekali ya. Nanti teman-teman bisa untuk
meniru saya untuk dibuat bonsai atau bisa ditanam di depan rumah kita, tidak memakai pot, jadi langsung ke tanah. Kalau langsung ke tanah itu akan lebih mudah perawatannya, dan juga nutrisi yang akan didapat itu tanaman itu mencari sendiri, jadi tidak tergantung dengan kita untuk pemupukan ya. Kalau di dalam pot itu kita harus benar-benar menjaga nutrisi yang ada di pot bougainville tersebut itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pohon yang akan kita tanam. Sahabat lingkungan, cara perawatan bougainville ini cukup mudah ya. Yang pertama tadi kita harus rajin untuk membersihkan gulma ya, gulma-gulma yang ada di media tanam ya. Biasanya kalau sering kita siram, sering kena hujan, itu gulma akan tumbuh ya. Jadi rumput-rumput yang liar di dalam pot atau di bawah pohon itu akan sangat banyak sekali. Jadi kita harus rajin untuk membersihkan ya. Sekedar dicabutin ya, dibersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar pohon. Yang kedua, lakukan penyiraman ya, lakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu setiap hari kita siram, apalagi kalau terkena hujan ya, itu tidak perlu kita siram ya. Jadi cukup ada lembab sedikit ya, itu sudah tidak perlu lagi kita siram ya. Apalagi kalau belum berbunga itu cukup beberapa hari atau 3 atau 4 hari kita siram sekali ya, agar stres dulu pohonnya baru berbunga ya. Yang ketiga, setelah gulma dan juga penyiraman, yang ketiga adalah kita harus memberikan pupuk ya. Pupuk ini biasanya yang dipakai adalah NPK ya, bisa disebut juga sahabat lingkungan yang menyebut NPK Mutiara ya. Jadi NPK kita berikan itu juga secukupnya, seminggu sekali, cukup setengah sendok ya, di awur-awurin, ditaburin ya, taburin di sekitar pohon, atau bisa juga untuk dicampur dengan air ya, campur dengan air baru disiramkan. Kalau kita tidak punya NPK ya, kita bisa untuk memakai kompos ya, pupuk kandang ya, itu sudah cukup ya. Karena bunga ini cukup mudah ya perawatannya, tidak perlu ribet-ribet ya. Kalau pakai kompos itu sudah subur ya, itu sudah cukup ya. Dan selanjutnya kita harus kalau tadi sudah satu membersihkan gulma, yang kedua tadi menyiram, yang ketiga itu adalah memberikan pupuk, ini yang keempat adalah kita harus rajin memotong ya, memotong ranting-ranting yang tidak tidak rapi ya. Jadi kita harus rajin motong ya. Kalau nanti terlalu subur, matahari tidak bisa masuk, ini akan tumbuh daun terus ya, jadi akan semakin rimbun, dan ini bisa dibentuk juga ya. Terus yang kelima, yang terakhir, ini harus kita tempatkan di tempat yang ada sinar mataharinya cukup banyak ya. Karena kalau ditempatkan di tempat yang teduh, yang sejuk, itu akan susah sekali untuk berbunga ya. Bisa berbunga, cuma nanti tidak maksimal ya, jadi sedikit ya. Nah, itu tadi beberapa tahapan untuk
melakukan perawatan. Nah, bunga yang satu ini ya, bougainville ini bisa juga untuk dibentuk ya, bisa untuk pagar ya, bisa untuk dibentuk ya sesuai dengan keinginan kita ya, mau dibikin seperti cemara, mau bikin kotak, mau dibikin bulat ya, dan bisa juga dibuat untuk tanaman yang kecil ya, jadi dibonsai ya. Jadi tanaman ini bisa dibonsai juga ya. Kebetulan tanaman bougainville saya ini saya bonsai jadi cukup kecil ya, dan akarnya pohonnya yang besarnya itu sekarang sedang saya tutup semua dengan tanah ya. Diharapkan nanti akan tumbuh akarnya, jadi akar-akarnya itu nanti saya biarkan biar tumbuh besar dulu, baru nanti setelah akar-akarnya itu tumbuh besar ya banyak, baru akan saya ekspos ya. Saya ganti pot ya, ganti pot yang tipis agar akar-akarnya itu terekspos ya, kelihatan bagus ya, dari pohonnya bagus, dari bunganya juga bagus ya. Sahabat lingkungan, rasanya tidak afdol kalau kita tidak melihat seperti apa bunganya ya. Mari kita saksikan sama-sama. Sahabat lingkungan, ini adalah bunga bougainville yang saya tanam ya. Jadi sudah cukup besar ya pohonnya, dan ini saya tanam di pot yang pernah saya share dulu pembuatannya. Ini dari pemanfaatan barang bekas, yaitu kemasan air mineral ya. Jadi cukup serasi dengan pohon bougainville yang saya tanam. Lalu kita lihat di sini pohonnya. Nah, ini ya, ini cukup besar ya. Nah, ini pohonnya cukup besar nih ya. Nah, ini di ke atas ini hanya kecil ya. Jadi ini yang sebagai pohonnya ya, pohon utamanya ya. Dan ini sebagai mahkotanya ya, kalau istilah dalam bonsai ya. Jadi ini bunganya cukup bagus dan cukup banyak juga ya. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, ini pohonnya ya, bisa kita lihat ini cukup dalam ya, saya tanamnya ya, saya tanam cukup dalam. Jadi nanti kita harapkan yang ada di dalam sini akarnya akan berbentuk ya. Jadi setelah nanti akarnya berbentuk, nah itu baru nanti akan saya ganti potnya dengan pot yang lebih tipis dan agak lebar. Jadi nanti kelihatan akarnya itu terekspos ya. Sahabat lingkungan, ini awalnya pohonnya itu kecil ya. Dulu awalnya pohonnya itu kecil ya, ini sekitar 1,5 cm dulu ini pohonnya. Jadi setelah 1,5 cm ini saya stek ya, kurang lebih 20 sentian ya, 20 cm saya stek di tanah ya. Setelah saya stek di tanah, dia saya biarkan ya, sampai menjalar kemana-mana ya. Saya biarkan agar pohon yang saya stek yang sekitar
10 cm ya tadi, 10 mili ya, 1 cm ya, itu membesar ya, akhirnya membesar ya. Nah, baru saya potong ya, saya pangkasin ya, saya sisakan pohonnya sekitar 15 cm ya dari tanah ya. Saya sisakan 15 cm dari tanah, yang lainnya saya tebang. Jadi nanti akan tumbuh tunas lagi. Nah, saya biarkan lagi panjang-panjang. Nah, nanti saya potong lagi ya. Itu cukup lama ya, sampai beberapa tahun ya. Setelah cukup lama ya, dan akarnya sudah banyak ya, itu baru saya lakukan istilahnya pendongkelan ya. Jadi diambil dari tanah, saya masukkan ke dalam polybag ya, saya masukkan ke dalam polybag dan saya biarkan tumbuh, dan saya potong terus ya, sehingga ini yang tumbuh ini ranting kecil-kecil ini ya. Nah, saya biarkan terus ya. Nah, akhirnya saya masukkan ke dalam pot ini yang saya buat dari kemasan barang bekas ini ya. Dan ini awalnya tidak saya kasih pupuk apa-apa ya, ini hanya pupuk kandang aja sama pupuk kompos yang saya buat sendiri dari bermacam-macam daunan yang ada di sekitar saya ya. Dan setelah saya masukkan ke dalam pot ini ya, ini baru saya bentuk ya. Saya bentuk, saya kasih kawat ya. Saya pilih mana batang utamanya, mana yang nanti akan dibuat paling atas ya sebagai mahkota ya. Dan juga kita bikin kawat, jadi akan bentuknya nanti bagus ini kalau kawatnya kita lepas. Pohonnya akan berbentuk seakan-akan pohon ini sudah bertahun-tahun ya, dan ini bunganya cukup bagus ya, cukup merata, setiap tangkai, setiap tunas itu merata ya, semuanya berbunga, dan ini bunganya juga cukup lama ya. Nah, ini ada yang sudah rontok ya. Nah, sudah rontok pun ini masih segar ya, ini sudah rontok ya, tapi masih kelihatan segar walaupun dalamnya ini sudah mulai mengering ya, tapi luarnya ini tetap segar ya. Luarnya tetap segar ya, dan juga daunnya juga bisa kita pangkas ya. Jadi kita perawatannya yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus rajin memotong ya. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya tidak ada ranting-ranting yang tidak istilahnya kalau buah itu, pohon buah itu produktif ya. Kalau ini produktif berbunga ya. Jadi ini setiap tangkai ya, ini begitu tumbuh tunas membawa bunga ya, ini tumbuh tunas membawa bunga, jadi semuanya ini membawa bunga. Jadi kita harus mengetahui bahwa tangkai mana yang nantinya tidak akan membawa bunga itu yang kita buang ya. Jadi semakin lama kita akan semakin mengenal tanaman ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini cukup merata ya. Nah, ini kita padukan dengan memakai cat merah ya yang ada di potnya, jadi kelihatan bagus sekali ya. Jadi di sininya bagus ya. Nah, ininya juga cukup bagus ya. Jadi sangat serasi sekali. Nah, semoga
ini dapat menjadi inspirasi ya teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada. Jangan takut untuk membuat bonsai dari bougainville ya. Sahabat lingkungan, demikian tadi telah saya sampaikan informasi, semoga dapat menjadi inspirasi untuk sahabat lingkungan di mana saja berada, agar kalau mempunyai tanaman bougainville bisa merawat dan juga semakin bagus ya pertumbuhannya, dan juga bunganya cukup banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.